Jika kita tidak bermadhab, ya, mau dikemanakan rujukan kitab-kitab madhab yang ada? Kemudian di ulama mereka bermadhab, contoh Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hajar, dan Ibnu Rushd dan Al-Maliki dan lain-lain. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Penjelasannya panjang, tapi saya persingkat saja. Pertama, kitab itu tetap dipakai. Yang kita pakai apanya? Dalil. Asy-Syafi'i mengatakan, para imam semua mengatakan, apabila perkataanku bertentangan dengan dalil, maka tinggalkan perkataanku. Tidak bermazhab bukan berarti meninggalkan ulama. Tidak. Apakah ulama itu bermazhab? Tidak. Kan orang yang menjandarkan. Apakah mereka mengatakan saya Hambali, saya Syafi'i? Lalu kalau ditanya mazhabnya Syafi'i apa? Apa mazhabnya Syafi'i? Apa mazhabnya Abu Hanifah? Coba penanya nak jawab nih. Mazhabnya Syafi'i apa? Mazhabnya Alkitab wa Sunnah. Semua kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Semuanya kembali kepada dalil Alkitab dan Sunnah. Kemudian enggak benar para ulama Syekhul Islam bermazhab. Dari mana ente tahu Syekhul Islam bermazhab? Dari mana? Gitu. Syekhul Islam mengatakan ana Hambali, Ibnu Qayyim mengatakan ana Hambali, Ibnu Qayyim yang membahas tentang mazhab, menolak mazhab. Syekhul Islam menyalahi 4 mazhab. Mazhabnya apa Syekhul Islam ketika dia menyalahi 4 mazhab? Contohnya apa? Talak 3. Seluruh mazhab mengatakan kalau seseorang mengatakan saya kepada istrinya, saya talak engkau dengan talak 3, jatuh talak 3. Syekhul Islam bilang enggak, jatuh 1. Menyalahi 4 mazhab, bahkan 5, 6, 7 barangkali. Mazhabnya apa Syekhul Islam? Mazhabnya hadis. Di mana? Di Sahih Muslim. Hadis di Abu Daud. Dia pegang hadis. Pegang kuat hadis. Jadi kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, mazhab itu kalaupun ada, itu bukan buat orang awam, tapi buat ahli ilmu. Karena dia beristidlal. Mampukah orang awam beristidlal? Nggak mampu. Mampukah orang awam berijtihad? Ini salah kaprah. Mazhab itu artinya kumpulan pendapat ijtihad para ulama. Dan yang bisa masuk ke sana orang awam atau ahli ilmu? Ahli ilmu. Itu paham. Orang awam mana? Orang awam dalil. Dia tidak bisa beristidlal, dia pegang dalil kitab wa sunnah. Jadi salah kalau dikatakan saya mazhabnya Syafi'i, dia awam. Kalau penanya bukan ahli ilmu, bukan ulama, maka dia tidak berhak bermadhab. Karena bermasuk ke dunia madhab, itu dunia ijtihad. Dia mentarjih. Dan itu ahli ilmu. Dan dia melihat semuanya itu. Bagaimana ijtihad para ulama ketika tidak ada dalil yang tegas. Dan dia bisa melihat, ini ulama ini berijtihad padahal ada dalil. Berarti dalil itu tidak sampai kepada ulama itu. Ini salah kaprah. Ini saya terangkan karena orang-orang awam. Saya madhabnya Syafi'i. Bagaimana antum bermadhab? Antum bukan mujtahid. Mampu tidak dia beristidlal? Gak mampu orang awam. Jadi madhab itu kalaupun ada, itu khusus orang-orang alim. Bukan orang-orang awam. Karena dia memasuki dunia ijtihad. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa menentukan salah satu madhab, ini adalah bid'ah besar dalam Islam dan kemunduran Islam. Apalagi hanya dibatasi 4. Emang hanya ulama hanya 4?
Banyak. Ini madhabnya Bukhari mau dikemanakan? Belum madhabnya Abu Daud, mujtahid mutlaq al-imam. Belum madhabnya al-imam Muslim. Belum yang sebelumnya madhabnya Sufyan al-Thawri. Belum madhabnya Syu'bah, Amirul Mu'minin fil hadis. Belum madhabnya al-imam al-Auza'i. Dan madhab yang lain. Kenapa hanya dibatasi 4? Jahil. Tidak ada madhab dalam Islam. Oleh karena itu para ulama mengatakan ta'assub madhabiyah, kepanatikan terhadap madhab, itu bid'ah di dalam Islam. Tetapi kita melihat seluruh para ulama, kita menimba ilmu dari mereka, dari kitab-kitab mereka. Dan mereka masing-masing mempunyai kemampuan sendiri. Contohnya, saya pernah ambil contoh ya. Kalau antum bermadhab dengan madhab Syafi'i, ini kita tahu antum. Padahal antum tidak berhak bermadhab. Karena antum orang awam. Bagaimana antum orang awam memasuki dunia mujtahid? Tidak ada. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa bermadhab untuk orang awam. Contoh. Taiblah kalau itu dikatakan bolehlah kita bermadhab. Ambil contoh madhab Syafi'i. Maka wajib azan antum, azan Abi Mahdhurah, bukan azan Bilal. Karena Syafi'i hanya membawakan satu jenis azan. Azan Abi Mahdhurah. Bukan azan Bilal. Tetapi yang dipakai oleh orang-orang ini apa? Madhab Bilal, azan Bilal. Dari mana mereka dapat? Dari hadis. Bukan dari Syafi'i. Syafi'i azannya azan Abi Mahdhurah di kitabnya Al-Um. Dari mana kita pakai azan Bilal? Dari hadis. Kembali kepada hadis. Semuanya merujuk kepada hadis. Semuanya merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Oleh karena itu lemahnya umat itu karena menentukan salah satu madhab. Kita tidak boleh menentukan salah satu madhab. Madhab itu artinya kumpulan ijtihad para ulama. Syafi'i begini pendapat beliau. Ini usul dan ilmu beliau. Abu Hanifah seperti ini. Kayak tadi itu. Mau kita pegang perkataan Abu Hanifah itu? Tidak bisa. Berarti ada barang-barang yang memabukkan yang tidak mabuk menurut Abu Hanifah. Boleh diminum khamr itu. Selama itu bukan ini jenisnya. Kan itu madhabnya. Berarti kalau demikian, bir boleh kita minum itu. Itu ijtihad ulama. Sebatas itulah ijtihadnya. Nah itu bahayanya menentukan salah satu madhab. Salah satu madhab kita tentukan itu berbahaya. Karena itu bid'ah besar dalam Islam. Dan saya selalu mengumumkan ini. Antum baca muqaddimah kitab saya Al-Masail. Yang saya tulis di tahun 80-an. Dan saya terang-terangan di situ. Menentang madhab penentuan. yakni asabiyah. Kepanatikan. Dan keharusan bermadhab. Itu dia. Tapi kalau ulama kita tidak menentang. Para ulama semuanya kumpulan pendapat gini. Ya, hendak penanya cerdas, jangan jahil. Antum duduk di majelis bebas madhab. Ini bebas madhab, tidak ada madhab kecuali madhab Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan para ulama, kita semuanya ngambil dari para ulama. Dan ini sudah saya umumkan sejak tahun 80-an. Bahwa dakwah saya bebas madhab. Dan saya tidak terikat dengan salah satu madhab. Kalimat tidak terikat berarti saya ngambil dari semuanya. Mana yang setuju dengan dalil, maka saya ambil. Mana yang tidak setuju, maka kita tidak ambil. Tapi para ulama semuanya kita menghargainya. Jangan bawa kita lagi ratusan tahun yang lalu ketika kaum muslimin berada dalam kejumutan. Antum tahu, di Masjidil Haram pernah ada 4 mimbar. 4 imam. Masing-masing punya imam solat. Mau antum seperti itu lagi?
Jadi kalau mazhab Syafi'i salat, maka mazhab Syafi'i salat. Yang Hanafi nungguin dulu imamnya. Syekh Albani rahmatullahi alaih, dia kan hidup di lingkungan mazhab Hanafi, ayahnya tokohnya. Tapi dia bebas mazhab. Maka ayahnya biasa jadi imam. Ya, biasa jadi imam. Ketika ayahnya safar, dia disuruh jadi imam, dia nggak mau. Karena dia ikut imam yang pertama, sama semuanya. Kenapa harus beda antara mazhab Hanafi dengan imam mazhab Syafi'i? Sama. Jadi salat dulu mazhab Hanafi. Tergantung dari negeri itu. Waktu itu di Syria yang berkuasa Syafi'i. Maka tentu yang menjadi imam adalah mazhab Syafi'i di masjid-masjid. Yang Hanafi nungguin dulu imamnya. Selesai Syafi'i, baru mazhab Hanafi salat. Syekh Albani kita tahu hidup di lingkungan mazhab Hanafi, tapi dia tidak ikut, langsung dia salat mengikuti mazhab Syafi'i di belakang Imam Syafi'i. Kaget. Sampai ayahnya marah dan terjadilah perseteruan antara anak dengan ayahnya dalam masalah mazhab itu. Dan begitu bahayanya menentukan salah satu mazhab dalam Islam, sehingga orang jauh dari cahaya Alkitab dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Barangkali ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.